Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalender tanggal 30 September 1965 jatuh pada hari Kamis. Pukul 8.00, Brigadir Jenderal M. Sabur menemui Presiden Soekarno guna menyerahkan sebuah berkas soal pergantian Menteri Panglima Angkatan Darat atau Mengpangat. Kala itu, Mengpangat dijabat oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani. Sedari tanggal 6 Maret 1962, Ahmad Yani adalah orang nomor 1 di Angkatan Darat. Soekarno kemudian menorehkan tanda tangan dalam rancangan pergantian itu. Surat tersebut lalu diteruskan Sekretaris Presiden, Yamin. Orang yang merencanakan menggantikan Yani adalah Mayor Jenderal Mursyid. Sama seperti Ahmad Yani, Mursyid punya darah Bagelen. Ayahnya berasal dari daerah di Purworejo itu, dan ibunya berdarah Betawi. Jenderal kelahiran Jakarta 10 Desember 1924 ini, menurut Harsha Bakhtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat, juga pernah dinas di peta seperti Yani. Maijen Mursyid adalah Sudangko Peta Jakarta. Soekarno sudah bertanya ke Mursyid soal kesediaannya pada sore tanggal 29 September 1965, seperti ditulis Anthony dalam Soekarno File dan dicatat buku Kronik 1965 yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Mursyid menjawab, "Saya bersedia menerimanya dan siap untuk menggantikan Jenderal Ahmad Yani." Sekitar pukul 11.00, Brigadir Jenderal Sugandi, salah satu orang dekat Soekarno, datang menghadap sang presiden. Kala itu, Sugandi adalah anggota DPR GR. Kepada Soekarno, Gandhi bercerita dirinya telah bertemu dengan DN Aidit dan Sudisman. Keduanya mengajak Sugandi untuk bergabung dalam aksi melawan Dewan Jenderal. Catat Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Menurut Victor Fick dalam Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, mereka berdua bilang jika Soekarno sudah tahu sebagai ajudan presiden, Gandhi hendak mengonfirmasi soal tindakan terhadap para jenderal ini ke Soekarno. Gandhi tentu bertanya tentang tahu apa tidaknya presiden soal itu. Soekarno dengan nada marah menyuruh agar Gandhi jangan ikut campur. Soekarno menambahkan pula, "Kamu jangan PKI." Dalam buku itu menceritakan, dalam studi itu menceritakan, Gandhi berusaha menjelaskan bahwa Ahmad Yani setia kepada presiden, tapi Soekarno tidak termakan penjelasan Gandhi. "Sudah, jangan banyak bicara, jangan ikut-ikut. Kamu tahu dalam revolusi menurut Thomas Charlie, seorang bapak dapat memakan anaknya sendiri," kata Soekarno. "Waduh, kalau begitu bapak ini sudah jadi PKI," timpal Gandhi. "Kamu diam, nanti kamu saya tempeleng. Sudah, kamu pulang sana dan hati-hati," pesan Soekarno yang berusaha menahan amarah. Sugandi tidak sakit hati dengan omongan Soekarno yang kasar. Itu hal biasa baginya. Cerita soal pertemuan antara Gandhi dengan Soekarno tak hanya dicatat oleh Victor. Amelia Yani, putri Ahmad Yani, juga mencatat hal yang kurang lebih sama dalam Ahmad Yani. Setelah siang yang panas bersama Soekarno itu, Gandhi pun berusaha melaporkannya kepada Yani. Ia berusaha secepatnya, namun Ahmad Yani sulit ditemui. Sugandi lalu menelpon. Akan tetapi Jenderal Ahmad Yani sedang menerima kedatangan Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Menurut Rum Ali dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, Ahmad Yani akhirnya hanya bisa bicara lewat telepon. Ahmad Yani tidak yakin akan penculikan atas dirinya. Dari pembicaraan itu, menurut Gandhi seperti dikutip Rum Ali, rasa percaya diri Ahmad Yani masih cukup kuat sepanjang hubungannya dengan Soekarno.
halaman 118. Yani merasa omongan Sudisman dan Aidit yang katanya akan menindak jenderal adalah pancingan belaka. Ahmad Yani sendiri pernah mendapat informasi dari Mayor Jenderal Suwondo Parman, asisten Intel Mengpangap, tentang adanya gerakan pada 19-20 September 1965 yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi gerakan itu tidak terjadi. Laporan Gandhi tentu dimentalkan Ahmad Yani. Meski begitu, Ahmad Yani berpesan, kita harus berhati-hati. Jelang malam 30 September 1965, Ahmad Yani tidak berusaha menambah jumlah pasukan pengawal untuk dirinya sendiri. Pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, rumah Ahmad Yani pun disetroni pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Cakra Birawa yang jumlahnya cukup untuk melumpahkan penjagaan di kediamannya. Ketika bertemu pasukan penculik, Ahmad Yani yang merasa diperlakukan dengan kurang ajar sempat mengadakan perlawanan hingga dia ditembak sersan Ki Jadi. Setelah tanggal 30 berakhir, Mayor Jenderal Mursyid sebelum 30 September adalah Deputi 1 Operasi Mengpangat. Dia dianggap orang nomor 2 di Angkatan Darat setelah Ahmad Yani. Menurut catatan Julius Pohr di harian Kompas, Mursyid yang dicap tukang gelut konon termasuk dalam daftar jenderal yang akan diculik juga oleh Partai Komunis Indonesia. Meski sumber lain menyebut Ahmad Sukendro lah sasaran yang tidak jadi diculik. Mursyid tak pernah mengisi jabatan Mengpangap, meski Ahmad Yani terbonoh dan rencananya pada 6 Oktober 1965 akan ada serah terima jabatan. Dia juga tidak pernah menuntut jabatan yang disodorkan Soekarno itu. Reputasi Mursyid sebagai tukang gelut dinilai membahayakan jika diangkat menggantikan Ahmad Yani di masa kacau tersebut. Soekarno sempat menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, jenderal kelahiran Bagelen yang lain, untuk menjadi pejabat Mengpangat. Niatan Soekarno ini tak pernah terwujud. Panglima Kostrat Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi nomor 1 di Angkatan Darat. Baik Mursyid maupun Pranoto belakangan jadi tahanan. Karir mereka mati hanya sampai Mayor Jenderal. Mursyid sempat dijadikan Wakil Menteri Koordinator Pertahanan sebelum ditahan selama 4 tahun tanpa kejelasan. Mursyid pernah juga dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Filipina sebelum namanya rusak. Itulah sejarah 30 September 1965. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.